Vina dan Eki. Kini saksi dimunculkan untuk mengarahkan bahwa Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Saya masih bersama Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Profesor Harkris Tuti Harkrisnowo. Prof. Tuti, saya ingin bertanya, 8 dari yang terpidana, 1 sudah melakukan PK yang sedang berlangsung pada saat kita bicara ini, tapi 7 lainnya belum, tapi katanya akan. Tetapi kan situasinya adalah 7 terpidana yang masih berada dalam penjara itu sudah pernah sudah meminta gerasi dan ditolak. Apakah mereka yang sudah pernah minta gerasi dan ditolak punya hak atau bisa PK? Well, secara common sense, orang mengajukan gerasi itu berarti dia sudah mengakui bersalah, ya, mea culpa gitu, dan kemudian tolong dong ampuni saya. Itu kan arti gerasi seperti itu. Nah, jadi kalau dia sudah pernah mengajukan gerasi dan ditolak, artinya dia sudah mengaku bersalah. Akan tapi dalam hal ini saya juga harus hati-hati untuk mengatakan itu yang terjadi. Karena mohon maaf, mereka kan bukan highly educated people, ya. Jadi mungkin mereka ada didorong oleh sejumlah orang, ngajuinlah gerasi bisa begini. Jadi itu bisa saja terjadi karena mungkin mereka tidak mengetahui bahwa dengan mengajukan gerasi mengakui perbuatannya, mereka mengakui dan meminta ampun atas kesalahan mereka gitu. Padahal kemudian dalam keterangan mereka melalui para pengacaranya, mereka mau mengakui itu dulu, mau mengakui bahwa mereka melakukan itu karena mendapat penyiksaan, mereka diinterogasi secara di luar batas kemanusiaan, ada yang disuruh minum air seni dan lain sebagainya. Tapi kan itu terjadi pada saat persidangan, sebelum persidangan. Sedangkan gerasi kan saya nggak tahu berapa tahun setelah itu kan. Jadi mereka punya pilihan memang mau mengakui bersalah dan meminta ampun atau tidak. Terlepas pengakuan mereka itu sebenarnya adalah pengakuan yang memang setelah diintimidasi dan disiksa. Kemungkinan itu juga bisa. Tetapi itu tidak mengubah bahwa mereka sendiri mengakui dan mohon ampun. Sehingga akhirnya itu sedikit membatasi ruang gerak mereka untuk bisa PK. Ya, menurut saya demikian. Walaupun kalau kemungkinan nanti ternyata terbukti bahwa mereka ada novum yang menyatakan bahwa mereka tidak bersalah, maka ini bisa-bisa saja. Seperti apa sih yang selama ini selalu didorong harus ada novum atau bukti baru yang memperlihatkan mereka tidak ada dalam tindak pidana pembunuhan itu. Sebatas itu kan, Bu? Iya, betul. Ya, jadi sederhana saja, misalnya mereka bisa membuktikan bahwa pada saat itu mereka ada di satu tempat dan ada orang atau orang-orang yang menyaksikan mereka tidak ada di tempat di mana terjadi tindak pidana pada saat yang bersamaan. Nah, itu waktu itu kan tidak muncul misalnya di dalam sidang. Nah, itu bisa dijadikan sebagai novum. Tapi ini kan juga tidak muncul. Apakah ada orang-orang yang memberikan keterangan saksi bahwa kelompok orang berdelapan ini tidak ada di tempat terjadi tindak pidana pada saat tindak pidana itu terjadi. Nah, ini yang bisa dikategorikan sebagai novum. Kata saksi kunci Dede, sekali lagi saya memunculkan nama ini, Prof. Tuti, dia kemudian memberikan keterangan, bisa kita dengar sama-sama sekali lagi. Ya, saya bilang ke Pak Rudiana juga pada situ, Pak, buat jadi saksi apa? Anak saya meninggal katanya. Sedangkan saya tidak tahu kejadian itu. Dan saya pun tidak kenal nama-nama dan muka dan peristiwa itu emang tidak tahu sama sekali, Pak. Dia bilang, Pak, ya udah ntar saya kasih tahu katanya. Ya, setelah dikasih tahu, pada saat nongkrong di situ, pada saat ke warung ada orang segerombolan nongkrong, terus melihat pelemparan batu kepada anaknya Pak Rudiana. Nah, terus dilempar batu itu tidak kena, terus pengajaran membawa bambu. Nah, terus setelah itu ya tidak tahu kejadian itu lagi, Pak. Setelah pengajaran tidak tahu. Dari kesaksian Dede ini, ia ingin memberikan impresi bahwa apa yang dia katakan dalam sidang 6 tahun lalu itu adalah karena diarahkan oleh polisi Rudiana. Ya. Tidakkah ini, maksud saya, tidakkah ini juga bisa dijadikan sebagai kesaksian atau novum baru bahwa memang semua terpidana yang sudah dipenjara waktu itu adalah karena rekayasa? Selama kita bisa membuktikan bahwa itu memang arahan dari Rudiana tadi. Kesaksian tadi
misalnya, Prof? Cuma buat saya bahwa dia itu kemungkinan terjadi. Tapi sekali lagi ini harus ada dibuktikan bahwa dia waktu itu memberikannya hanya karena permintaan seseorang yang anaknya ditahan gitu dan dia mau naik keluar. Sehingga dan kemudian harus bertanya, apakah semudah itu Anda memberikan keterangan tentang pembunuhan tanpa ada alasan apapun gitu. Dan yang lebih memang membuat pelik dan membingungkan adalah kesaksian ini seperti kata dia dan kata dia. Betul. He said. My word against yours kan gitu kan. Itu kan agak susah untuk dijadikan alat bukti. Dalam sidang PK kemarin, Prof. Tuti, ada juga yang menarik karena hakim menegur pengacara karena dianggap kampanye pilkada. Ini dia. Di belakang ini untuk. Terima kasih Pak Deddy Mulyadi, sukses terus. Semoga jadi Gubernur Jawa Barat, amin. Rakyat mendukung Pak Deddy Mulyadi. Nggak boleh kampanye di sini. Nggak boleh kampanye. Ini juga mendapat tanggapan dari mantan Kepala Barreskrim Polri Komjen Purnawirawan Arief Sulistianto yang mengatakan, itu tadi saya lihat Pak Deddy, maksudnya Pak Deddy Mulyadi, dia menceritakan sebetulnya nggak ada gunanya itu. Jadi yang harus dicari adalah bagaimana untuk bisa mematahkan konstruksi pembuktian yang sudah dilakukan di dalam proses persidangan itu ternyata salah atau terjadi kekilafan hakim. Sesuai dengan pasal 263 KUHP, kita tidak bisa sembarang banyak-banyak orang dihadirkan di dalam sidang. Dan itu saksi, ingat, satu saksi, 50 saksi itu tetap satu alat bukti, yaitu keterangan saksi yang harus didukung dengan bukti-bukti lainnya. Gimana Prof. Tuti melihat ini? Kampanye. Ya, menurut saya yang saya dengar tadi itu bukan dia yang menyatakannya, ada orang lain yang menyatakan dukung. Jadi saya tidak tahu apakah itu juga diorkestrasi gitu ya supaya kemudian dia menjadi bahan kampanye atau memang ada orang yang sekedar menyebut saja. Dan ini buat saya merupakan satu wajah peradilan kita yang memang kadang-kadang tidak taat aturan gitu kan. Nah tadi Rosi menanyakan apakah ada kekhilafan hakim. Kemungkinan itu selalu ada. Ya kan, tapi kembali harus dibuktikan. Ya. Nah, tapi kalau meluruskan soal kehadiran saksi seperti Pak Deddy Mulyadi ini, apakah dalam sidang peninjauan kembali ini, apakah karena ia mewawancarai Dede yang mencabut BAP, maka keterangan dia sebagai seorang saksi itu berguna? Ya itu hanya untuk memuaskan hakim saja bahwa memang itu ada podcast yang dibuat oleh Deddy Mulyadi mengenai Dede. Saya kira itu saja untuk mengatakan bahwa memang itu podcast yang dia buat. That's all. Tidak mengatakan bahwa itu benar atau tidak kan. Tapi kalau mantan Barreskrim Komjen Arief Sulistianto kan mengatakan itu nggak ada gunanya sama sekali. Ya itu tadi memuaskan kepenasaran hakim karena mereka mau tahu apakah ini merupakan suatu rekayasa atau memang benar-benar diwawancara misalnya. Dan itu bagian dari memang saksi yang dihadirkan oleh para pengacara. Betul. Nice try, maksudnya itu namanya juga usaha dan kemudian diizinkan oleh hakim untuk didengar. Tetapi apakah misalnya contoh kita case, apakah seseorang yang mewawancarai seorang seperti Deddy ini memiliki kualitas, atau orang yang mencabut BAP di luar persidangan memiliki kualitas kesaksian yang bisa dijadikan pertimbangan hakim? Menurut saya agak berat ya. Ya atau enggak, Prof? Berat. Berat. Ya, karena kalau Anda bukan sebagai pihak tapi tahu sesuatu, tapi you don't know apakah yang Anda ajak bicara itu menyampaikan kebenaran atau tidak. Kan ini juga harus dibuktikan apakah yang dia sampaikan itu kebenaran atau tidak. Ya, kemudian ini menjadikan dianya berada dalam posisi apakah dia kemudian harus menjelaskan. Saya rasa Deddy sendiri tidak tahu apakah itu the truth or not. Kan begitu. Karena tugas dia hanya bertanya. Hanya bertanya, menyampaikan, mempodcastkan apa yang disampaikan oleh Dede. Prof,
Harkristuti adalah jagoannya hukum pidana dan kasus Vina ini betul-betul menyita perhatian masyarakat dari soal kecelakaan yang kemudian ternyata pembunuhan dan kemudian karena film masih ada aktor utama atau pelaku utama yang belum ditangkap, tapi kemudian ada sidang lanjutan alih-alih untuk membebaskan terpidana yang dianggap salah tangkap mungkin dan mencari pelaku utama, tetapi jadi kecelakaan. Tadi Prof dengan sangat cepat mengatakan ini bisa jadi peradilan sesat. Sebenarnya dari semua proses persidangan yang kita lihat, ujungnya akan kemana, Prof? Yang sekarang terjadi, saya khawatir nggak kemana-mana ya. Kenapa begitu? Karena semua bergantung pada pernyataan-pernyataan ya, bahwa dia disiksa, mungkin iya disiksa gitu kan. Akan tapi kan tidak membuktikan bahwa tidak ada pembunuhan atau tidak ada kecelakaan. Nah itu yang repotnya, karena yang mau dicari adalah pertama kenapa kematian terjadi. Yang kedua siapa yang bertanggung jawab kalau itu merupakan pembunuhan. Ya, dan kalau kecelakaan apa bukti-bukti bahwa itu kecelakaan, sehingga membuat saya berpikir-pikir kira-kira ada ujungnya nggak ya, pertanyaan Anda tadi. Ada ujungnya, jangan-jangan kita nggak ketemu ujungnya karena masing-masing tidak bisa membuktikan apa yang dinyatakan di dalam proses ini. Baik, Prof, saya ingin kembali dengan satu kasus yang menyita juga perhatian masyarakat tentang seorang korban perempuan yang hanya karena dia minum alkohol, maka itulah penyebab kematiannya. Kami kembali sesaat lagi.